Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Mapel Sistem Kendali Terprogram. Kali ini masih membahas mengenai pembuatan interface HMI dengan NB Designer. Dengan materi yang akan kita bahas kali ini adalah part atau komponen WordLamp dan WordSwitch. Oke, kita langsung saja masuk ke software NB Designer. Nah, di sini sudah saya susun komponen-komponen seperti WordLamp dan WordSwitch itu sendiri. Kemudian juga kita menggunakan number input yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, untuk komponen WordLamp dan WordSwitch-nya ada di sini ya, di project library. Ini WordLamp-nya, ini WordSwitch-nya. Kalian tinggal drag and drop saja. Nah, untuk komponen WordLamp dan WordSwitch itu apa? Sebenarnya sama dengan BitLamp dan BitSwitch ya, pada yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi WordLamp ini untuk indikator dan WordSwitch ini juga sama seperti BitSwitch, hanya saja di sini kondisinya tidak hanya dua kondisi atau bit ya, tapi ada berbagai kondisi. Jadi bisa lebih dari dua. Kalau BitLamp kan kemarin itu hanya on dan off atau 1 dan 0. Kalau WordLamp itu bisa kondisinya itu bisa banyak ya. Oke, kita bahas yang WordLamp dulu. Kita coba lihat propertiesnya. Nah, di WordLamp ini nanti untuk kondisinya itu ada berbagai, bisa kita set atau bisa kita atur. Di sini ada sampai 256 kondisi ya. Kita coba pakai 3 kondisi aja, kemudian di sini akan membaca alamat di, terserah kita akan mengaturnya di mana. Untuk kali ini kita mencoba di LW, di local word, kemudian addressnya 0, dan sini formatnya BCD ya, berbeda dengan BitLamp, itu tidak bisa kita atur karena hanya kondisinya 0 dan 1. Kemudian di tab WordLamp ini ada state numbernya, kita bisa atur mau berapa state atau berapa kondisi. Kemudian kalau mau diberi label juga bisa. Nah, di sini bentuk atau grafiknya atau bentuk lampunya itu kita pilih yang sesuai dengan jumlah state yang kita atur. Jadi misalnya state-nya itu 3 ya, kita harus ada bentuk atau gambar jumlahnya 3, misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya hanya 2 seperti yang BitLamp, nanti gambarnya tidak akan tampil. Jadi kita pilih yang 3. Untuk pemilihannya bisa menggunakan gambar bawaan. Di sini kita coba lamp, kita cari yang ada 3 state atau 3 kondisi ya. Ini kan 2, nah ini ada 3, ada warna merah, kuning, dan hijau, atau yang ini hijau, merah, dan biru, terserah nanti. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian untuk komponen WordSwitch di sini sama seperti BitSwitch, hanya saja juga kondisinya itu bisa lebih dari 2 ya. Sini bisa read dan write sama seperti BitSwitch. Kita coba dengan alamat 0 sama seperti WordLamp tadi di lokal ya, agar bisa kita simulasikan. Kemudian di sini ada tipenya. Jadi saat kita klik itu mau state-nya itu berubahnya itu bertambah atau berkurang. Kemudian ini jumlah state-nya kita samakan ya 3, karena bentuk atau gambar bawaannya hanya 3 yang saya cari di sini. Kemudian memilih gambarnya bisa ke ini ya, toggle ini. Nah, di sini ada yang ada 3 jenis kondisi. Ini 2. Nah, ini yang 3 kondisi. Kemudian klik OK.
Kemudian di sini ada number input, nanti kita gunakan untuk memonitoring dan mengisi data pada alamat di WL0 ya, LW0 mas, sorry. Nah, di sini saya belum menuliskan alamatnya biar jelas ya. Dan ini juga. Oke, sekarang kita coba simulasikan. Nah, ini kita coba menggunakan number input dulu. Nah, tadi nilainya itu kan 0, 1, dan 2 ya. Saat 0 itu warnanya merah, kemudian 1 kita lihat warnanya kuning, dan 2 itu warnanya hijau. Nah, ini kita atur lewat number inputnya, kemudian kita coba pakai word switch-nya. Nah, di sini seperti ini ya, saat kita tekan sekali dia nilainya itu 1 di alamat LW0, kemudian kita klik sekali lagi nilainya jadi 1, kemudian kita klik sekali lagi nilainya 2. Nah, jadi seperti itu cara kerja dari word lamp dan word switch. Jadi nanti jika kita mau lebih banyak state atau kondisinya ya, bentuknya atau gambarnya itu harus disesuaikan dengan jumlah state-nya. Jadi misalnya kalau bawaannya cuma hanya 3 ya, kita harus membuat sendiri set atau bentuk interface-nya. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi, sepertinya tadi ada yang belum saya jelaskan, yaitu nah ini di state number dan map value. Nah, di sini state number di sini maksudnya akan mengarah ke grafiknya ya. Jadi kalau 0 itu merah, 1 itu kuning, dan 2 itu hijau ya di state number. Kemudian ini value-nya, maksudnya kalau di word lamp ini yang dibaca kalau nilainya 0 maka state-nya 0. Kemudian kita bisa ganti, misalnya kalau yang merah itu 1, kemudian yang kuning itu 2, yang hijau itu 3. Kita bisa ganti value yang terbaca di sini seperti itu. Jadi ini state-nya, ini nilainya atau value-nya. Kemudian juga sama dengan yang word switch, ini juga ada value-nya ya. Jadi saat kita state-nya 0, nilai yang akan diinputkan atau diberikan ke alamat ini adalah 0, dan begitu seterusnya. Kita ganti sama dengan yang word lamp tadi. Nah, seperti ini kita coba simulasikan. Nah, di sini gambarnya hilang ya, karena tadi kondisi terakhir itu mungkin beda ya. Kita coba set nilainya lagi. Oh iya, kondisi yang terakhir berarti awal itu kondisinya 0 ya. Ini nilainya 0, karena 0 tadi tidak, karena hanya 1, 2, dan 3 tadi yang dimasukkan, jadi 0 tidak termasuk dalam kondisi state-nya. Kita coba nilai 1. Nah, ini 1 tadi yang kita setnya warna merah, kemudian nomor 2, ini nomor 3. Nah, sama seperti tadi, jika kita inputnya atau kita berikan nilai yang lain, misalnya 4, karena tidak terdaftar ya dan tidak ada nilai gambarnya atau nilai state-nya, jadi gambarnya ya nggak ada. Seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan dengan gambar atau bentuknya. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan komponen word lamp dan word switch. Ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.